Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur boleh dimungkinkan menikmati kasih Tuhan di hari baru yang dikaruniakannya bagi kita. Sebelum memulai segala aktivitas kita, mari bersama berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita siapkan bacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kepadamu ya Allah kami datang menyembah. Kami datang membawa seluruh kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, telah memelihara kami di sepanjang malam yang lalu, dan pagi hari ini kami boleh kembali merasakan hari karunia-Mu. Sebelum memulai segala aktivitas kami akan membaca Alkitab dan sejenak merenungkan firman-Mu. Kami menyadari kami terbatas ya Allah. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar, dan kami akan melakukannya. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 17. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Amin. Sedemikian sabda Tuhan, dan kiranya firman-Nya senantiasa melingkupi kehidupan kita dari hari ke hari. Beda respons, tema kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pastinya memiliki pemahaman yang mempengaruhi cara mereka merespons sesuatu. Perbedaan tersebut adalah sesuatu yang manusiawi. Sesungguhnya, tiap latar belakang seseorang mempengaruhi cara merespon. Namun,
Bagaimanapun, bukankah suatu peristiwa atau berita baik harus direspon dengan baik juga? Jika tidak, maka bukankah hal tersebut akan menjadi masalah? Kisah pengusiran roh jahat dalam bacaan kita berkaitan dengan tujuan kedatangan Yesus bagi manusia yang pada dasarnya membawa sukacita dan kelegaan bagi mereka yang tertawan, termasuk orang yang dikuasai roh jahat. Karena menjadi sukacita baginya, ia mau mengikut Yesus. Berbeda dengan penduduk Gerasa yang melihat peristiwa baik tersebut sebagai kesialan sehingga mereka mengusir Yesus. Bukankah dapat kita katakan bahwa tindakan mereka lebih buruk dari respon roh jahat tak kala melihat kedatangan Yesus? Tindakan orang Gerasa sesungguhnya menampilkan sudut pandang mereka yang lebih mengutamakan harta ternak mereka dibanding kesembuhan sesamanya, dan kerajaan Allah yang mau dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, mereka memandang babi lebih berharga dibanding emas kehidupan. Lalu bagaimana dengan kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan? Seandainya kita berada dalam posisi tersebut, apa respons kita kepada Yesus? Sedari dulu, sekarang, dan selamanya, Tuhan tetap bekerja dalam sesuatu untuk mewujudkan damai sejahtera bagi umat manusia. Kita dipanggil untuk masuk ke dalamnya dan turut merasakan pembebasan dan kelegaan dalam Kristus. Tidak hanya dipanggil masuk, tetapi juga diutus untuk menjadi pekerja kerajaan Allah dalam tiap seluk-beluk kehidupan kita dalam dunia ini. Karena itu, responlah semuanya itu dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Kuasa-Mu ya Allah telah menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang setia pun telah mewujud nyata melalui Sang Putra Tunggal, Yesus Kristus yang telah datang ke dunia. Hanya saja mungkin akhirnya kami bisa mengevaluasi diri kami. Seringkali kami tidak merespon dengan baik mengenai kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, mengenai firman-Nya yang senantiasa menegur dan mengingatkan kami. Kami mungkin tidak merespon dengan baik, tidak menyambut dengan sukacita setiap bentuk pemeliharaan dan bahkan ujian pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, karena kami hanya fokus pada bagaimana menyenangkan hati dan diri kami sendiri. Karena itu kami mohon ampun ya Allah, jikalau banyak kali dalam kehidupan ini setiap perkataan-Mu, setiap firman-Mu, wujud nyata kasih-Mu tidak kami respon dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk senantiasa hidup berkenan kepada-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk setiap keberadaan hidup kami sepanjang hari ini. Aktivitas kami akan kami mulai dalam pekerjaan, dalam usaha, anak-anak cucu kami dalam pendidikan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Kami menjalani kehidupan yang sungguh berkenan di hadapan Allah, dan kami sungguh menyadari bahwa kami akan terus bergantung sepenuhnya kepada Allah, melihat setiap apa yang Allah buat itu adalah baik bagi kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara sepersekutuan kami yang bergumul karena sakit. Engkau pelihara keberadaan hidup mereka. Biarlah mereka boleh pulih seperti sedia kala. Yang bergumul dalam duka cita pun Engkau lawat mereka. Hati mereka yang bersedih berduka Engkau pulihkan di dalam cinta kasih-Mu. Yang bersyukur atas pertambahan usia, kiranya Tuhan juga boleh memelihara hidup mereka. Ungkapan syukur yang dipersembahkan kepada Allah, kiranya senantiasa menjadi ungkapan syukur yang datang dengan hati yang tulus. Ini kami Tuhan berserah untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkenanlah Engkau memelihara kami, mencukupkan segala hal yang kami butuhkan, seturut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami berdoa, kami berserah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan. Mari terus berdoa, kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk menjadi pelaku firman yang taat. Arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Doa kita bersama, dan kiranya senantiasa aktivitas kita boleh kita jalani dengan penuh sukacita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.